Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novitasari, biasa dipanggil Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis gangguan asam basa. Tujuan pembelajaran analisis gangguan asam basa ini, setelah mengikuti pelajaran diharapkan mahasiswa mampu mengetahui definisi asam, definisi basa, nilai-nilai normal yang terkait dengan asam basa, kemudian peran paru-paru serta ginjal dalam menjaga keseimbangan asam basa, dan yang utama menginterpretasikan gangguan asidosis metabolik, respiratorik, alkalosis metabolik dan respiratorik apabila diberikan kasus pencetus. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sifat asam dan basa, larutan bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu bersifat asam, basa, dan netral. Asam adalah substansi yang mampu mendonorkan ion hidrogen ke dalam larutan, sedangkan basa adalah larutan yang mampu menerima ion hidrogen. Ketika banyak ion OH- dilepaskan atau banyak ion H+ yang diterima, maka larutan tersebut semakin bersifat alkalin. Dan sebaliknya, bila banyak ion H+ yang dilepaskan, maka larutan tersebut bersifat asam. Skala keasaman kita kenal sebagai skala pH. pH merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7, sedangkan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Netral apabila memiliki pH 7,0 tepat. Rentang pH dalam larutan adalah 0 sampai 14. Tadi disebutkan bahwa pH dalam larutan, bukan manusia ya, itu adalah 0 sampai 14. Sedangkan dalam darah kita, pH normal darah adalah 7,35 sampai 7,45. Apabila berada di luar itu kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45, maka kita mengalami gangguan pH. Tubuh kita mampu hidup dalam rentang pH 6,8 hingga 8,0. Inilah yang disebut sebagai gangguan asam atau gangguan basa. Apabila kurang dari 7,35 maka kita mengalami gangguan keasaman atau asidosis. Tetapi apabila kita pH-nya melebihi 7,45 maka jenis gangguannya disebut sebagai alkalosis. Homeostasis atau keseimbangan asam basa sangat mempengaruhi fungsi organ-organ vital. Apabila terjadi gangguan keseimbangan asam basa yang berat, ini akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur utamanya oleh 2 sistem, yaitu paru dan ginjal. Gambar berikut ini merupakan ringkasan yang tadi sudah kita jelaskan bahwa nilai pH dalam larutan antara 0 sampai 14.
Sedangkan dalam tubuh manusia tadi kita mampu hidup viabel dalam rentang 6,8 sampai 8,0. Tetapi rentang normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Apabila kita kurang dari 6,8 atau lebih dari 8,0, maka kita bisa meninggal. Berikut saya jelaskan tentang hubungan antara ion hidrogen, H+, CO2, karbon dioksida, dan HCO3- ion bikarbonat dalam keseimbangan asam basa. CO2 di dalam plasma darah, wujudnya gas, akan mudah bereaksi dengan air. Kenapa dengan air? Dengan H2O, karena 90% plasma adalah cairan. Reaksi dari CO2 dan H2O akan menciptakan ion karbonat, yaitu H2CO3, yang akan sangat mudah terdisosiasi atau terurai menjadi H+, ion hidrogen, dan ion bikarbonat, HCO3-. Tadi di awal pengertian asam adalah zat yang dapat memberikan ion hidrogen ke zat yang lainnya atau disebut sebagai donor proton. Contohnya adalah asam hidroklorida, asam HCl, asam karbonat, H2CO3. Ada jenis asam kuat juga asam lemah. Asam kuat adalah yang mampu berdisosiasi atau mengurai dengan sangat cepat, terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutannya. Ini contohnya adalah HCl. Kita mempunyai asam kuat, ada salah satunya di organ lambung. Sedangkan asam lemah adalah yang sedikit, dia lebih sedikit mendisosiasikan ion-ionnya sehingga disebut asam yang lemah, sedikit melepaskan ion hidrogen. Contohnya adalah H2CO3. Berikutnya kita bahas tentang basa. Basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen dari zat lain atau sebagai akseptor proton dan mampu mendonorkan ion hidroksil atau OH-. Contohnya adalah ion bikarbonat, HCO3-. Adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen HCO3- plus H+ akan membentuk asam karbonat, yaitu H2CO3. Protein-protein di dalam tubuh juga mampu berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein tersebut merupakan muatan akhir negatif yang siap menerima ion-ion hidrogen. Contohnya adalah protein hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah dan protein dalam sel-sel yang lainnya merupakan basa-basa tubuh yang penting.
Jenis basa ini juga ada basa kuat dan serta basa lemah. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Contohnya adalah H2O. Sedangkan basa lemah yang khas adalah HCO3- karena HCO3- berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada OH-. Kebanyakan asam dan basa dalam cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal merupakan asam dan basa yang lemah.